Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sempat sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan serta limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita para umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang dan ilmu pengetahuan serta teknologi seperti sekarang ini. Nazulumati lanur aminadulalati luda. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam yakni Pak Miftah, dan juga teman-temanku dari kelas TI 20 S1 yang mengikuti mata kuliah ini. Kenalkan, nama saya Alian Reza dan teman saya Ispi Ahmed Mahesa dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang tauhid dan konsep ketuhanan dalam Islam. Kita langsung ke materi. Pengertian tauhid dan konsep ketuhanan dalam Islam. Pengertian tauhid secara etimologi, tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti esa, keesaan atau mengesahkan, yaitu mengesahkan Allah meliputi seluruh pengesaan. Para ulama akidah mendefinisikan tauhid sebagai berikut. Tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah SWT dan rububiyahnya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan baginya. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa tauhid terbagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kesimpulan ini diambil dari para ulama setelah mereka meneliti dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan di bawah ini masing-masing tauhid tersebut. Yang pertama, tauhid rububiyah. Istilah Rob dilihat dari kata pokoknya mengandung arti yang majemuk. Menurut Abul A'la al-Maududi, ia dapat berarti antara lain mendidik, membimbing, membesarkan, mengasuh, menjaga, mengawasi, menghimpun, memperbaiki, memimpin, mengepalai, dan memiliki. Dalam Kitab Al-Maududi Pengertian Agama Ibadah halaman 37-40. Sedangkan Kordawi mengartikan bahwa tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta semua makhluk dan penguasa seluruh alam semesta. Dari keyakinan banyak arti tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata-kata Rob mencakup semua pengertian sebagaimana berikut ini. Yang pertama, pencipta alam semesta beserta dengan segala isinya. Yang kedua, pembimbing yang menjamin tersedianya segala kebutuhan dan yang bertugas mengurus soal pendidikan dan pertumbuhan. Yang ketiga, pengasuh, penjaga, dan yang bertanggung jawab dalam mengajar dan memperbaiki keadaan. Yang keempat, pemimpin yang dijadikan kepala yang bagi anak buahnya tak ubah sebagai pusat tempat mereka berhimpun di sekelilingnya. Yang kelima, pemuka yang ditaati, kepala dan pemilik kekuasaan mutlak yang putusannya dipatuhi dan kedudukan serta ketinggiannya diakui serta berwenang untuk memilih dan menentukan kebijaksanaan. Yang keenam, raja yang dipertuan. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah berasal dari al-ilahu, artinya al-ma'luh, yakni sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengertian. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, ia zat yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, takut dan mengharapkannya, kepadanya tempat berpasrah diri ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya dan terpaut cinta kepadanya. Semua itu hanya ada pada Allah semata. Selanjutnya yaitu Tauhid Sifatiyah. Tauhid Sifatiyah atau sering disebut dengan nama Tauhid Asma wa Sifat adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifatnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis
dilengkapi dengan mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Allah berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Quran Surah Ar-Rum ayat 27. Para ulama salaf, yakni para ulama yang kokoh dalam mengikuti sunnah Rasulullah, pandangan para sahabat dan tabi'in yang salih, menetapkan segala nama dan sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah baginya, tanpa melakukan taktil atau penolakan, tahrif, perubahan dan penyimpangan lafaz dan makna, tamsil, penyerupaan, dan ta'yif, menanya terlalu jauh tentang sifat Allah. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Kemudian, pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman menurut Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Berikut ini akan kami sebutkan sebagiannya. Yang pertama, menyekutukan Allah atau syirik, yaitu menjadikan sekutu atau menjadikannya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Yang kedua, orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat, serta bertawakal kepada mereka. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk amalan kekufuran menurut ijma, yaitu kesepakatan para ulama. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang atau orang-orang kafir baik dari Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Orang-orang musyrik atau orang-orang mulhid atau ateis atau selain itu dari berbagai macam kekufuran, antara ia meragukan kekufuran mereka atau ia membenarkan pendapat mereka, maka ia telah kafir. Dan ini adalah beberapa contoh saja, dan selebihnya masih banyak sebenarnya, tapi kami rangkum hanya 3 saja. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya ialah tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atas segalanya dengan sepenuh jiwa. Selain itu, arti tauhid juga dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikitpun, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu inilah yang akan membantu manusia menetapkan akidah-akidah keagamaan melalui dalil atau aturan yang jelas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai tauhid dan konsep ketuhanan dalam Islam. Semoga setelah menyaksikan materi presentasi dari kami, kita semua dapat menambah keimanan kita, baik untuk kalian semua yang mendengarkan ataupun untuk kami yang membawakan. Kita semua sama-sama masih memiliki kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.